wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa rawuh, bisa hadir di majelis ilmu kita di Masjid Nurul Huda Manahan. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji dan kita pelajari mudah-mudahan menambah ilmu, menambah amal, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami diberi amanah untuk sedikit menyampaikan tausiah atau menyampaikan irsyadat ya. Dan tema kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah ilmu ya. Mungkin kita sudah lama ya mengaji, dan mungkin di antara kita bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah bukan lagi tahunan, bahkan mungkin sudah puluhan tahun untuk belajar ya dari satu majelis ilmu syar'i ke majelis ilmu syar'i yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lainnya. Bahkan kalau saya ngisi di Masjid Istiqomah Penumping ya, itu di antara jamaahnya ada yang telah mengaji di Masjid Istiqomah Penumping sebelum saya lahir. Jadi bayangkan ya, jadi sebelum saya lahir jamaahnya sudah ada, sudah mengaji lebih dulu. Padahal saya belum lahir. Artinya mereka belajar sudah puluhan tahun ya, sejak eranya Ustadz Abdullah Sungkar, kemudian Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kemudian ada Ustadz Hamzah ya, kemudian ada Ustadz Abdullah Tufail dan sebagainya. Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita walaupun sudah mengaji kemana-mana, banyak yang kurang memahami sebenarnya seberapa besar kita meletakkan ilmu itu ya, sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita ya. Ini penting ya karena banyak di antara kita yang kadang menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim ini memiliki niat yang berbeda-beda ya. Ada niatnya yang ngaji bukan untuk mendapatkan ilmu ya, tapi ingin ketemu ustadznya ya. Karena ustadznya ganteng ya, ustadznya ya bagus ya, ustadznya ape ya kan. Jadi dia menghadiri majelis ilmu itu bukan karena Allah untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ingin ketemu ustadznya ya. Kalau ustadznya diinformasikan nggak hadir dan digantikan oleh ustadz yang lain, dia nggak bakalan hadir ya.
Kenapa? Ustadznya ora bagus, ya. Ustadznya ora P, ya. Ada nggak yang kayak gini? Ada ya? Ya hadir. Oh, di belakang. Jadi Bu sekalian, ini penting ya. Ada juga mungkin yang hadir ke majelis ilmu untuk memperbanyak jumlah teman. Nah, ya. Jadi dia datang itu ya nggak ngerungok ke pengajian, ya. Ustadz ngisi neng harap ya kono neng burio ngisi dewe, ya. Karena dia memang hadir bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk dikenal oleh orang banyak kalau ini orang yang aktif ke pengajian, ya. Sehingga dia dikenal ya di majelis taklim ini orang ini ada, ya. Di majelis taklim sana juga ada wajahnya, ya. Di Nurul Huda juga ada, di Adzikru yono, ya. Neng neng Iska yono, ya. Padahal dia datang itu bukan untuk mendapatkan ilmu, memang hanya sekedar supaya dia masyhur ya, dikenal sebagai bunganya majelis taklim ya, dengan dingin yono, ya. Padahal ketika dia hadir dia cuma duduk di belakang, nyenderan, turu, ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya ini juga ada model orang kayak gini ya. Saya nggak tahu hadir nggak orangnya hari ini. Mudah-mudahan nggak ada ya, insyaallah. Kemudian ada juga yang hadir ke majelis ilmu itu karena apa? Lihat snacknya, ya kan? Nah, ya. Kalau di Nurul Huda ini karena mujibnya besar, infaknya gede, ya. Ketoe snacknya api gitu, penak, ya. Apa namanya, makanannya snacknya enak. Tapi kalau ketika di suatu masjid ya nggak ada snacknya, nggak ada konsumsinya, ya nggak hadir, ya. Lah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya kita pulang dari majelis ilmu ini akan membawa pahala masing-masing, Mbak, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawah. Kata Rasulullah, setiap amal itu tergantung kepada niatnya masing-masing, dan setiap orang akan pulang ke rumahnya masing-masing membawa pahala sesuai dengan apa? Sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya datang kemari hanya untuk nyari konsumsi, ya pulang ya kenyang aja dapatnya, ya kan? Dapat kenyang ya. Kalau dia kemudian niatnya hanya sekedar untuk menambah jumlah teman, menambah jumlah konco dan sebagainya, maka itu saja yang didapatkan. Begitu juga yang lainnya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir di pengajian ini, dan bukan hanya di sini saja, di majelis-majelis taklim yang lainnya, kita datang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pulang dengan membawa pahala dan membawa ilmu yang bermanfaat. Ini penting Bu sekali. Jadi bukti seseorang itu ngaji dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, dia pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmunya dia berupaya untuk bisa diamalkan, dan bagaimana dia kemudian beramal sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmunya. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang paling penting untuk kita renungkan berkaitan dengan masalah ilmu, ya. Yang pertama yang paling sering untuk kita lupakan, atau yang sering kita lupakan berkaitan dengan ilmu ini adalah tentang definisi ilmu itu sendiri, ya. Apa makna atau definisi daripada ilmu? Para ulama bersepakat bahwa bila disebutkan kata ilmu baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, ya, kita akan banyak menemukan ayat di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah ilmu, ya, dengan berbagai macam mustalahatnya atau istilahnya, ya, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya derivasinya, ya. Misalnya Allah di dalam Al-Qur'an menurunkan ayat
berkaitan dengan ilmu itu tidak menggunakan kata ilmu, tapi Allah menggunakan kata Iqra, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Walaupun Allah menggunakan kata Iqra, ayat pertama yang turun kepada Nabi, para ulama sepakat makna daripada Iqra di dalam Al-Quran itu adalah maknanya adalah apa? Ilmu, ya. Dimana para ulama mengatakan ilmu itu salah satu sumber utamanya adalah banyak membaca, ya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah juga menggunakan, baru Allah menggunakan kata ilmu, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baru kemudian Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini berarti Allah tidak hanya menggunakan kata ilmu untuk menyebut ilmu. Terkadang Allah menggunakan kalimat Iqra. Kemudian terkadang Allah juga menggunakan kalimat ilmu. Terkadang juga Allah menggunakan cara mendapatkan ilmu itu dengan apa? Kolam, dengan pena, ya. Atau dalam ayat yang lain Allah juga menggunakan ayat tentang ilmu ini, misalnya dalam surat apa? Yusuf, ya. Silakan dibuka nanti dalam surat Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang definisi atau tentang istilah ilmu di dalam Al-Qur'an. Allah menggunakannya dengan kalimat apa? Basirah, ya. Bisa dibuka dalam surat Yusuf, misalnya ayat yang ke di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Yusuf, Allah menggunakan kata ilmu itu tidak dengan ilmu, tapi menggunakan apa? Kalimat basirotin, ala basirotin ana wa manit taba'ani, kata Allah, ya. Sekalian bisa dibuka, ya, dalam surat dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, ya. Surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita bahwasanya ciri utama atau ciri khas utama umatnya Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang berilmu. Nggak hanya sekedar berilmu, tapi juga beramal, ya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang dalam setiap harinya, minimal 17 kali, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini? Di antara para ulama ada yang berpendapat orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Orang yang diberi ilmu sekaligus amal, ya. Karena ayat berikutnya Allah mencela dua kelompok manusia, Yahudi dan Nasrani, di mana Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim walad bolin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai ini? Malah ulama sepakat, para ahli tafsir mengatakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Maka Bapak Ibu sekalian, menarik kalau kita lihat di Palestina misalnya. Apa orang-orang Yahudi tidak tahu kalau tanah Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu milik umat Islam? Tahu. Dan mereka paling ngerti ilmunya daripada kita, bahkan mungkin lebih tahu daripada kita. Makanya pernah suatu hari ada suatu majalah dulu menceritakan seorang tentara Zionis itu ditangkap oleh tentara Hamas, ya. Kemudian kemudian diinterogasi lah. Kemudian tentara Hamas ini bilang, Yahudi, Zionis, apa ente nggak ngerti? Apa ente nggak ngerti kalau kami suatu saat akan berhasil mengalahkan dan menghancurkan kalian? Kata Zionis ini, kami tahu dan kami ngerti, tapi menurut kami itu bukan sekarang. Itu nanti kalau sudah menjelang dekatnya hari kiamat. Makanya
sebelum itu terjadi kami membantai kalian dulu. Begitu juga kita lihat orang-orang Yahudi hari ini, Bapak Ibu sekalian, di seluruh wilayah jajahan Israel, mereka menanam pohon yang bernama Ghorqot. Ya. Dari mana mereka mendapatkan ilmu kalau Ghorqot itu sebagai pohon yang kelak menjelang hari kiamat akan melindungi mereka dari serangan umat Islam? Kalau bukan dari Al-Quran, kalau bukan dari hadis, mereka paham betul itu. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka hari ini membantai, membunuh dan sebagainya? Ya tadi itu, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Makanya Allah kemudian memurkai orang-orang Yahudi ini. Kemudian Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, dalam surat apa? As-Saff, ya. Untuk kita orang-orang yang beriman, Allah mengatakan apa? Kabura maqtan Allah, ya. Kabura maqtan indallah, sangat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang berani mengatakan tapi tidak mengamalkannya. Bisa dibuka dalam surat apa? Dalam surat As-Saff, ya. Bisa dibuka nanti dalam surat As-Saff, ya, surat yang ke-61, ya. Dalam surat yang ke-61 di mana Allah mengatakan, kata Allah apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakannya. Artinya apa? Sangat besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan apa? Ilmunya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sebagai yang belajar ini, ya, kita usahakan semampu kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, walaupun itu hanya kecil, ya. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang sering kita remehkan adalah apa? Kita suka melalaikan perkara-perkara kecil dari agama kita ini, ya, perkara-perkara sunnah yang kadang-kadang sering terlalaikan oleh kita, ya. Misalnya apa? Misalnya makan dengan menggunakan tangan kanan, ya. Itu sesuatu yang sering diremehkan, ya. Misalnya sering di antara kita ini kalau makan soto, makan bakso misalnya, ya, tangan kanan nyuap soto, ya, tangan kiri nyuap tempe goreng, ya. Dan itu tidak hanya terjadi kepada orang-orang umum, ya. Hatta kepada kita yang ngaji pun. Nah, ada juga terkadang makan tempe goreng, cabenya tangan kiri, ya. Mungkin itu sesuatu yang kita anggap biasa, Bapak Ibu sekalian. Padahal Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Samillah wa kul biyaminik, kata Rasulullah. Bacalah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Karena apa kata Rasulullah? Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu, kata Rasulullah, ya'kulu wa yashrabu bisimali. Setan itu makan dan minumnya dengan apa? Dengan tangan kirinya. Lah, apakah kita mau disebut sebagai apa? Setan, ya. Tapi kan nggak apa-apa Ustaz sekali-kali jadi setan, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Lah, kalau sekali-kali tapi tiap hari, apa nggak tiap hari jadi? Lah, maka Bapak Ibu sekalian, ini makanya saya ingin mengajak, ya, kepada Bapak Ibu sekalian, ilmu-ilmu yang terkadang kita sudah tahu, tapi terkadang kurang kita perhatikan, ya. Kemudian apalagi makan dengan cara apa? Membersihkannya, dan kita tidak mubadir, ya. Dan ini sering kali terjadi di mana? Sering kali ketika kita menghadiri pesta pernikahan, ya. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadiri pesta pernikahan atau pesta jamuan dan sebagainya, bahkan ketika kita menghadiri pengajian. Makanya alhamdulillah, ya, sekarang sudah ada amanah yang super kecil lagi ini, ya. Kalau kemarin mungkin lebih besar 2 kali ini, ya. Mungkin bisa jadi dari panitia mungkin kalau dikasih yang besar seringkali tersisa. Dan itu
Dan itu sering kita lupakan, Bu, kita lalaikan. Jenengan minum di pengajian, bayangkan, Bu, ngaji ilmu syar'i pulang buat dosa, kan lucu. Kenapa? Kita dikasih air minum, kita minum separuh, kemudian kita taruh di pojok, kita tinggalkan, ya. Padahal di situ apa? Terjadi takdir. Maka Bapak alhamdulillah ya, ada amanah yang lebih kecil lagi nih, supaya ibu-ibu, kalau, dan bukan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak juga ya, kalau minum mungkin supaya apa? Supaya tidak ada yang tidak tersisa. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Belum lagi kalau kita di rumah makan ya, apalagi di jamuan pesta pernikahan, berapa banyak sampah makanan ya yang dibuang setelah pesta pernikahan. Apalagi kita orang-orang kaya ya, yang mungkin sudah sering makan yang enak-enak ya, kemudian menghadiri pesta pernikahan teman kita yang mungkin orangnya tidak sekaya kita, cuman dihidangkan sop, bukan sop manten ya, sop deso misalnya, yang rasanya mungkin ya, atau sebagainya, yang terkadang kita hanya makan beberapa suap kemudian kita tinggalkan. Lah maka Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hal yang seperti ini, apalagi kadang-kadang di kalangan kita masih malu kalau melihat kalau kita kemudian menghabiskan makanan yang dihidangkan kepada kita. Karena ada satu tradisi di kalangan orang-orang Jawa ya, kalau makan itu dihabisi tuntas, dihabis sampai bersih, itu dianggap rakus ya, geragasiun ya. Dan itu dianggap apa? Saru mungkin ya, apalagi pakai jilbab besar, cadaran, dikei sop ante ya, dikei senek yonte ya, kom metu nasi yo ente, ngeri banget ya, mosok wong sing ngaji koyo ngono kae mangan kok ape duntei, ya Allah medeni wis ora sang ngaji ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau mengamalkan sunnah, mengamalkan sesuatu yang benar, itu memang dicela oleh banyak manusia ya. Ibu-ibu pakai jilbab besar, pakai hijab besar, pakai cadar, banyak yang mencela ya. Justru yang sekarang yang buka-bukaan ya, yang kemudian pamer auratnya dan sebagainya, itulah yang justru sekarang dipuji, diviralkan ya, kemudian dibangga-banggakan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya di dalam Islam yang pertama yang harus kita renungi adalah definisi ilmu itu sendiri. Maka para ulama mengatakan apa? Setiap ilmu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang diturunkan dari langit ke bumi, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Al-Qur'an, berupa As-Sunnah, dan ilmu-ilmu syar'i lainnya yang disimpulkan dan disarikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau kita menyebut kata ilmu secara utama ya, jadi definisi ilmu itu yang paling utama adalah apa? Jadi kalau kita membaca nanti dalam Al-Quran atau dalam hadis, kita mendapatkan kata ilmu dan derivasinya yang lainnya, yaitu apa? Istilah-istilah yang lain. Maka makna ilmu itu adalah apa? Ilmu syar'i yang Allah turunkan dari mana? Dari langit ke bumi, yang diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, yang berupa apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis, kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu yang diistinbatkan, yang disimpulkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian itu semua adalah ilmu syar'i ya, ilmu syar'i. Contohnya pada Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita ya, misalnya dalam surat apa? Dalam surat An-Nisa. Silakan dibuka yang bawa Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat yang ke-113 ya. Surat An-Nisa ayat 113, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah ya?
walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu ya lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai', kata Allah, wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Coba kita lihat pada ayat terakhirnya itu ya, wa anzalallahu alaika, wahai Muhammad, kata Allah, Allah telah menurunkan kepadamu, kepada Muhammad, apa itu? Alkitab. Alkitab di sini maknanya apa? Al-Quran. Jadi yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berisi ilmu itu adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir isinya adalah apa? Ilmu. Ya. Jadi semua ayat Al-Quran itu tidak ada yang tidak mengandung ilmu. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ilmu yang kedua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, al-hikmah. Apa al-hikmah di sini? Para ulama tafsir sepakat al-hikmah yang dimaksud di sini adalah as-sunnah atau al-hadis, ya. Makanya Nabi Muhammad itu ketika mengucapkan hadis, ya, itu tidak berdasarkan kepada hawa nafsunya. Allah katakan nanti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kata Allah kalau berbicara tidak hanya sekedar dengan hawa nafsunya, semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu berdasarkan kepada apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua, ilmu yang sampai kepada kita adalah al-hadis. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, penting juga bagi kita ini yang ngaji ya, kita tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Qur'an. Nah, ya. Saya sudah sering sampaikan di beberapa pengajian, kita hari ini saya tidak, bukan berarti saya melarang ya, apalagi saya tidak mendukung, demi Allah saya sangat mendukung ya dan mensupport hari ini ada gerakan bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran, dan itu sudah merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah pernah ditanya ya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kam akhtimul Quran. Ya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kam akhtimul Quran, berapa hari saya menghatamkan Al-Quran ini, berapa hari yang harus saya habiskan untuk menghatamkan Al-Quran ini? Maka Rasulullah bilang, akhtimhu syahron, kata Rasulullah, khatamkanlah Al-Quran itu selama satu bulan. Nah itulah makanya sekarang ada gerakan one day one juice ya, dan mudah-mudahan di antara ibu-ibu insya Allah banyak yang sudah menjadi anggota, walaupun nggak jadi anggota tetap di rumah membaca apa? Al-Quran. Kemudian sahabat ini bilang, ya Rasulullah, kalau sebulan sekali itu kelamaan. Wah, ya. Maka Rasulullah bilang, khatamkan dia 20 hari sekali. Sahabat ini bilang, kelamaan ya Rasulullah. Rasulullah bilang, khatamkan dia 10 hari sekali. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Akhtimhu salasata ayam, kata Rasulullah. Khatamkan Al-Quran itu maksimal kata Allah 3 hari sekali. Sehingga akhirnya para ulama kemudian berpendapat, orang yang paling rajin membaca Al-Quran, yang paling rajin membaca Al-Quran adalah orang yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Itu yang paling rajin. Dan semales-malesnya orang beriman yang membaca Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran berapa? Sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu udah paling, yang udah males lah itu. Jadi semales-malesnya kita, Pak, ini penting ya. Nggak hanya jenengan, termasuk saya, Pak.
Semales-malesnya kita membaca Al-Quran, semales-malesnya kita membaca Al-Quran, kita menghatamkan Al-Quran itu kapan? Sebulan sekali. Itu yang semales-malesnya. Lantas bagaimana kalau yang khatamnya setahun sekali? Itu udah apa itu ya? MMM ya, males, super males ya, SSSSSM ya. sangat apa? Males. Lah, maka Bapak Ibu sekalian, maka saya mengajak ini ya, paling tidak di antara kita ini Bapak Ibu sekalian bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali? Dalam sebulan, sekali dalam sebulan ya. Kurang dari itu boleh, maksimal tidak boleh kurang dari 3 hari sekali ya. Maksimal itu ya, maksimal, karena kalau kurang dari itu khawatirnya baca Al-Qur'annya tidak lagi tartil ya. Baca Qur'annya kayak orang jalan tol aja, wus ya kan. Itu kayak sholat taraweh di Jawa Timur, di Blitar itu ya. Di pondok pesantrennya bapaknya Gus Ikdam itu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu ya, walaupun saya tidak tahu ya, apakah bapaknya Gus Ikdam yang melakukannya dulu pertama kali atau setelah bapaknya meninggal ya, saya nggak tahu yang jelas. Yang saya dapat dari tetangga saya, karena tetangga saya itu setiap bulan kesana nganter orang. Nah, dan dia cerita, dan dia pernah ikut tuh sholat taraweh ya, 23 rakaat 7 menit. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, amin. Lah kalau baca Qur'annya kayak gitu sehari bisa, jangankan sehari ya, mungkin sehari dia bisa khotam itu ya. Tapi bukan kayak gitu, karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu secara tartil ya, secara tartil ya, nggak usah ikut-ikutan ngebut-ngebut dan sebagainya ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, yang penting bagi kita juga, selain kita membaca Al-Quran, kita juga harus diikuti dengan membaca hadis-hadis Nabi. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh sebab itu saya sering mengajak kepada jamaah, paling tidak di rumah kita ini punya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sudah disepakati hadisnya, kesohihannya ya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak ini kepada Bapak Ibu sekalian ya, walaupun nggak saya wajibkan nggak ya. Artinya kalau nanti kita suatu saat punya uang, punya dana ya, kita belilah di rumah kita itu paling tidak ada Sahih Bukhari ya. Di rumah kita ada paling tidak Sahih Muslim. Paling tidak di rumah kita ini ada 2 kitab hadis. Walaupun kata para ulama ada 9 kitab hadis yang harus kita miliki, atau minimal 6 kitab ya, kutubus sittah atau kutubus tis'ah ya. Kalau yang 6 kitab hadis itu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian ditambah dengan Sunan Abu Dawud ya, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Sunan Ibnu Majah, kemudian tambah lagi Sunan An-Nasai ya. Jadi ada 6 ya. Kalau nanti ditambah dengan 9, jadi 6 tambah 3 ya, ditambah nanti adalah Musnad Imam Ahmad, kemudian ada Mustadrak Imam Al-Hakim kalau tidak salah, kemudian sama At-Tabrani. Berarti ada 9 kitab. Namun demikian, para ulama mengatakan minimal di rumah kita itu ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan minimal Bapak Ibu sekalian, sebelum kita wafat, bukan berarti saya ngajak wafat, enggak ya. Sebelum kita wafat Bapak Ibu sekalian, minimal kita pernah khotamkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita pernah membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Selama ini kita hanya membaca Al-Quran, dan itu nggak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita hari ini pernah membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kita hari ini mengatakan kita rindu dengan Nabi, kita cinta dengan Rasulullah, kita rindu nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita pingin ketemu sama Allah. Kalau nanti di hari kiamat Rasulullah tanya, dulu kamu baca hadis-hadisku enggak? Enggak ya Rasulullah. Lah terus apa yang akan kita jawab nanti Bapak Ibu sekalian? Kalian katakan kalian rindu kepadaku, kata Rasulullah. Kalian katakan kalian cinta kepadaku. Tapi 60 tahun kau hidup di dunia, kata Rasulullah. Kau nggak pernah baca hadis-hadisku. Pada para ulama sudah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Kita hanya mendengar, membaca hadis yang sering disampaikan oleh, hanya dengar menyampaikan hadis yang disampaikan oleh ustadz, hanya yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Namun kita tidak pernah punya inisiatif untuk membaca hadis-hadis Rasulullah yang jumlahnya paling tidak kalau di Sahih Bukhari itu sekitar 4.000 hadis ya. Dalam Sahih Bukhari itu jumlah hadisnya berapa? 4.000 hadis saja. Walaupun Imam Bukhari menghafal hadis Nabi berapa? Sebanyak 700.000 hadis ya. Masya Allah ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari menghafal hadis sebanyak berapa? 700.000 hadis. Walaupun setelah diseleksi sama beliau, kemudian beliau cantumkan dalam Sahih Bukhari, itu sekitar 4.000 hadis saja. Imam Muslim menghafal hadis Nabi sekitar 400.000 hadis. Walaupun yang tercantum di dalam Sahih Muslim itu sekitar 3.000-an atau sekitar 2.000-an sekian hadis. Lah paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita pernah membaca Sahih Bukhari. Ternyata Rasulullah pernah membaca, ternyata Rasulullah pernah mengucapkan hadis ini. Ya, artinya beli yang ada terjemahannya sekalian ya. Jadi dari mulai hadis pertama sampai, dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari itu setiap kali Pak mau menuliskan hadis, satu hadis dalam Sahih Bukhari beliau, itu beliau sholatin 2 rakaat dulu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, 4.000 hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu, setiap satu hadisnya mau ditulis sama Imam Bukhari sholat 2 rakaat dulu. Artinya minta petunjuk kepada Allah, hadis ini betul-betul hadis Nabi yang sahih. Jadi bayangkan ya berapa sholat sunnah itu yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Lah bayangkan Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari sudah mengumpulkan hadis Nabi itu, beliau berangkat dari sebuah tempat namanya Asia Tengah itu ya, di atas Afghanistan itu, sekarang masuknya wilayah Uzbekistan itu ya, kota Bukhara namanya. Terbayangkan tuh, beliau berjalan berapa ribu mil ya sampai ke wilayah Mekah, Madinah, kemudian beliau ke Basrah, beliau kemudian ke Mesir, ke Palestina, balik lagi ke Bukhara dan meninggal di sana untuk mengumpulkan hadis Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam beberapa riwayat saya baca, Imam Bukhari itu menjelang akhir wafatnya beliau buta ya, untuk mengumpulkan perjalanan yang cukup panjang Imam Bukhari itu untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Lah sekarang sudah dihimpun itu hadis, Pak. Sudah dibukukan kitabnya, sudah diterjemahkan lagi. Itu pun kita tidak mau apa? Membaca, membeli. Bahkan sudah ada gratisannya di internet. Jadi ibu-ibu ya, nggak usah belilah, nggak usah, yang gratis ada ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal download aja tuh di Play Store ya. Di Play Store tuh cari aja, nanti di Play Store itu apa? Aplikasi hadis-hadis Nabi atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi nggak usah beli lagi Bapak Ibu sekalian. Gak ada downloadan yang gratis pun nggak juga baca. Ya, tuh kebangetan banget itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini dan besok Bapak sekalian, minimal kita setoran lah ya. Setiap hari itu paling tidak berapa? 1 atau 2 hadis. Masya Allah, nanti Pak akan kelihatan itu Pak, cinta kita kepada Rasulullah semakin apa? Semakin bertambah. Karena kita hari ini mencintai Rasulullah, kemudian kita rindu kepada, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah apa?
membaca hadis-hadis beliau. Nah, ini penting ya. Jadi nanti tinggal kita cari aja di internet itu, di Google ya. Sahih Bukhari gratis, wah gitu kan ya. Ya. Nah, sehingga nanti kita bisa baca itu ya, sehari kita baca satu hadis ya. Dan Imam Bukhari mengawali kitab Sahih Bukharinya itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Masya Allah ya. Itu hadis pertama itu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di Sahih Bukhari, hadis nomor 1 yang dicantumkan oleh Imam Bukhari adalah hadis tentang pentingnya masalah apa? Masalah niat ya. Jadi ini penting banget. Jadi yang pertama tadi ilmu tentang Al-Qur'an ya. Yang kedua ilmu berkaitan dengan apa? Dengan hadis ya. Yang ketiga ilmu itu apa kata Allah? Wa 'allamaka, masih dalam surat An-Nisa ya. Masih dalam surah An-Nisa ayat 113. Kemudian Allah katakan apa? Wa 'allamaka malam takun taklam, dan Allah telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad ilmu yang belum pernah engkau ketahui sebelumnya ya. Aku telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad ilmu yang belum pernah engkau ilmui sebelumnya, yaitu yang kata para ulama adalah apa? Ilmu-ilmu yang disarikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang nanti melahirkan banyak disiplin ilmu ya. Dari bidang Al-Quran saja, Masya Allah ya, itu Imam As-Suyuti mengatakan ada 80 cabang ilmu Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, cabang ilmu Al-Quran itu jumlahnya ada berapa? Ada sekitar 80 cabang. Kita baru selama ini baru mempelajari ilmu tajwidnya saja, ya kan? Kita belum membahas ilmu tafsirnya, belum membahas tentang ilmu nasikh wal mansukhnya, nasikh wal mansukhnya, belum membahas tentang asbabun nuzulnya, belum membahas tentang makiyah dan madaniyahnya, belum membahas berkaitan dengan apa? Qiraatnya, belum lagi membahas tentang masalah cara menulisnya. Nah, masih banyak sekali Bapak Ibu sekalian cabang daripada ilmu Al-Quran, dan itu semua merupakan hasil istinbat kajian para ulama ketika membahas tentang apa? Tentang Al-Quran. Misalnya belum lagi nanti ya berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ada seorang orientalis Mbak, ini saya ceritakan ya, waktu saya belajar itu saya mendapatkan satu cerita Pak, dalam sebuah buku itu ditulis Pak. Jadi ada seorang orientalis selama berpuluh-puluh tahun ya, selama berpuluh-puluh tahun mencari kesalahan ayat di dalam Al-Quran ya. Bayangkan tuh ya, orang ngaji ya, orang barat itu meneliti Al-Quran sekian puluh tahun untuk mencari kesalahan Al-Quran ya. Dan kenapa? Karena selama ini dia bilang umat Islam terlalu pede ya, terlalu percaya diri, mengatakan Al-Quran itu sempurna, tidak ada kesalahan pada Al-Quran ya. Tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Sehingga ada seorang orientalis, dia berpuluh-puluh tahun dia teliti ayat-ayat Al-Quran, dia baca satu persatu untuk dia cari kesalahan di dalam Al-Quran, dan dia ingin buktikan nanti kepada umat Islam kalau Al-Quran itu katanya la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Saya akan buktikan Al-Quran itu ada kesalahan di dalamnya. Bayangkan Mbak, sampailah setelah sekian puluh tahun Mbak, dia teliti itu Al-Quran. Akhirnya dia katakan apa? Saya temukan ada satu cacat di dalam Al-Quran. Bayangkan dia. Dan itu dia bilang apa? Silakan Bapak Ibu sekalian buka surat, namanya surat Al-Ankabut. Pernah dengar ya surat Al-Ankabut ya? Surat yang ke-29 ya. Ayat yang keberapa?
ayat yang ke-41 ya, ayat yang ke-41. Kemudian dia tulis itu dalam sebuah media, dia katakan apa? Setelah saya meneliti Al-Quran puluhan tahun, saya dapatkan ternyata di dalam Al-Quran ada satu kesalahan. Dia bilang, apa kesalahannya? Coba kita lihat ini dalam surat Al-Ankabut. Allah mengatakan, masalul ladina takhadu min dunillahi awliya'a. Permisalan, kata Allah, permisalan orang-orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung ya. Maka Allah katakan apa? Kamasalil angkabuti. Permisalan mereka, kata Allah, seperti apa? Ya, seperti laba-laba, ya. Ittakhodat baitan, yang membuat rumah. Allah misalkan, jadi orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai Tuhan, sebagai tempat dia meminta dan meminta, tempat dia untuk meminta pertolongan sebagainya. Allah katakan apa? Seperti laba-laba yang membuat apa? Membuat rumah. Kemudian Allah katakan, wa inna auhanal buyuti la ala baitul angkabuti, ya, laukanu ya'lamu. Kemudian Allah katakan, padahal sesungguhnya, kata Allah, selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya apa? Laba-laba, kalau manusia mau mengetahuinya. Jadi nggak ada, Pak, di muka bumi ini, ya, rumah binatang yang selemah rumahnya laba-laba, ya. Bayangkan rumah laba-laba itu cuman, ya, jaring-jaring kayak gitu kan. Lah orang-orang yang berlindung kepada selain Allah, Pak, Allah katakan sama sebagaimana dia berlindung seperti berlindungnya laba-laba dengan rumahnya yang sangat lemah sekali. Sehingga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, ya, Allah hadiahkan kita hidayah yang luar biasa. Kita tidak berlindung kepada siapa? Kepada selain Allah. Kita berlindungnya kepada siapa, Bapak Ibu sekalian? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nggak perlu kita melakukan ritual-ritual, ya, kum-kum, ya. Karena saya dapat informasi dulu ada orang di Solo ini namanya Mulyono. Yang mana ini? Jangan gak usah mikir yang mana-mana, ya. Pokoknya ada orang di Solo ini namanya Mulyono. Itu dulu sebelum dia jadi seorang pejabat, ya, seorang pejabat, ya, entah wali kota, entah gubernur, entah presiden, ya. Saya nggak cerita kemana-mana, ya. Itu melakukan ritual kum-kumnya itu di Pengging. Ya. Saya nggak tahu lah tempatnya di mana, ya. Nah, jadi makanya saya nggak tahu, ya, dia melakukan ritual kum-kum itu untuk apa, ya? Untuk, ada yang mengatakan untuk Ustaz, untuk serep jiwa. Ya. Jadi kalau orang ketemu sama dia tuh langsung langsung terpesona. Jadi kalau sudah ketemu Mulyono tuh langsung kagum, ya. Nah, itu mungkin ilmu tadi dia, ilmu apa dia? Serep jiwa, entah ilmu apa lah dia. Nah, inilah dia berlindungnya kepada siapa itu, kayak gitu, ya. Berlindung kepada selain Allah, ya. Lah sekarang mungkin setan yang ngamuk, ya, karena nggak dipakani mungkin, ya, nggak dipakani, ya. Atau dukunnya urung dibayar, ya. Bisa jadi, ya. Karena kemarin dukunnya pernah ngomong tuh kan, bayar duitku, utang urung bayar, ya. Wallahu a'lam, ya. Akhirnya muncullah penyakit kulit, bisa jadi, ya, kita nggak tahu lah, ya. Wallahu a'lam.
Nah, kalau gitu mau berlindung kepada siapa? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah berlindung kepada siapa. Nah, sudah. Kenapa Allah katakan berlindung kepada selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat sarangnya, membuat rumahnya. Dan Allah katakan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya apa? Laba-laba. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Apa kata orientalis? Lihat bagaimana kesalahan di dalam Al-Quran. Lihat apa dia bilang. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin bapak-bapak dan ibu ada yang pernah belajar bahasa Arab. Lihat kalimat Ankabut, Ankabut di dalam surat ayat yang ke-41 ini, itu kan mudzakkar. Ya, kalau kita belajar bahasa itu kan ada apa namanya, ada isim mudzakkar dan ada isim muannas. Isim yang menunjukkan kepada laki-laki ya, mudzakkar ya, dan ada isim yang menunjukkan kepada apa? Perempuan. Begitu juga nanti apa namanya, kata kerja. Jadi ada kata kerja yang menunjukkan dia ini kata kerja mudzakkar, dan juga ada kata kerja misalnya dia menunjukkan ini berarti kata kerja yang muannas karena di sananya ada domirnya, domir mudzakkar, ada domir muannasnya. Apa kata orientalis ini? Coba kita lihat dalam Al-Quran itu. Al-Ankabut itu isim mudzakkar. Seharusnya dia bilang fi'il setelahnya itu kan kata kerja itu ittahodat ya. Seharusnya fi'ilnya itu bukan ittahodat karena isimnya itu mudzakkar, isimnya laki-laki, seharusnya fi'ilnya juga laki-laki, ittahodat seharusnya. Tapi kenapa Al-Quran kok menggunakan ittahodat yang menunjukkan perempuan ya? Sehingga si orientalis ini dengan bangganya dia mengatakan apa? Saya temukan satu kesalahan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ankabut, di mana isimnya mudzakkar, fi'ilnya kata kerjanya perempuan. Akhirnya para ulama memberikan penjelasan kepada si orientalis yang bahlul ini. Ya, namanya orientalis, bukan Islam ya. Dia memahami, dia nggak paham tentang huruf-huruf di dalam Al-Quran. Dan bagaimana Allah kemudian menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 ini mukjizat Al-Quran. Masya Allah, Bang. Apa salah satu? Lihat, Allah katakan. Jadi Allah katakan orang yang mengambil Tuhan selain Allah, orang yang mengambil perlindungan selain siapa? Allah, itu seperti Ankabut, kata Allah. Ankabut, berhenti titik di situ tuh. Lihat tuh, ada huruf jimnya. Jimnya itu berarti apa? Dia berhenti di situ. Seperti laba. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan ittakhodat baitan, yaitu laba-laba yang membuat rumah. Dan Masya Allah, Pak, kenapa Allah menggunakan fi'ilnya fi'il perempuan di sini, fi'ilnya fi'il muannas? Ternyata para ahli sudah meneliti. Ternyata laba-laba yang membuat rumah seindah itu pekerjaannya laba-laba betina ya. Adapun laba-laba laki-laki yang cowok ya, yang jantan itu hanya mentransfer benang. Jadi yang laba-laba jantannya dia yang mentransfer benangnya, lah yang membuat rumah seindah itu muter-muter itu ya. Itu pekerjaannya si laba-laba betina. Kalau nggak percaya ibu sendiri, lihat sendiri nanti ya, cek sendiri. Jadi ada laba-laba lagi buat sarang ya, jenengan tangkep, jenengan cek ya. Tapi pakai inilah, pakai apa namanya ya, pakai alat ya, mikroskop atau apa. Dan Masya Allah, Pak, jadi
Ini mukjizat Al-Quran. Jadi Pak, laba-laba jantan itu nggak pinter dia buat rumah. Dia pinternya Pak, dia hanya laba-laba yang Allah ciptakan, dia hanya laba-laba yang bisa memproduksi benang. Benang laba-laba itu, benang sarangnya itu. Lah yang membuat sarang laba-laba itu begitu kokoh ya Masya Allah, walaupun lemah Pak. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Sarang laba-laba itu lemah, tapi Masya Allah ya, berapa banyak laba-laba itu makannya dari mana? Dari sarang yang lemah itu ya. Bahkan saya lihat di dalam apa namanya, dalam YouTube itu, kodok itu ada yang masuk ke sarang laba-laba itu nggak bisa lepas. Kodok ya, apalagi cebong ya kan? Gini-gini aja lah tuh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini menunjukkan apa? Ijaz. Ya, ijaz itu apa? Kemukjizatan Al-Quran. Jadi Allah nggak salah ayat Al-Quran itu. Karena kalau Allah menggunakan kalimatnya ittakhadha baitan, yang membuat rumah itu adalah yang jantan, justru kalau masalah malah keliru, malah salah. Jadi lihat ini, bagaimana akhirnya Pak, orientalis ini malu sendiri Pak. Dia malu, ternyata dia nggak paham tentang apa? Al-Quran. Dan Masya Allah, dan masih banyak sekali Pak sekalian mukjizat di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan, yang itu perlu untuk kita kaji, perlu kita bahas, perlu kita pahami, perlu kita mengetahui dan sebagainya, supaya apa? Semakin dekatlah kita dengan apa? Dengan Al-Quran ya. Misalnya apa nanti tentang kisahnya Nabi Yusuf, tentang kisahnya Namlah ya, Namel ya, semut ya kan. Kemudian tentang kisahnya Nahl ya, tentang unta, tentang laba-laba, tentang lebah ya. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, kata Allah, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata Allah. Tidakkah kamu pernah melihat, kata Allah, bagaimana Allah menciptakan binatang yang bernama unta. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, saya pernah ke padang pasir Pak, waktu saya jadi relawan kemanusiaan ke Suriah itu ada padang pasir pagi siang-siang ya, panas ya. Saya coba itu, saya nggak pakai sandal itu ya. Saya langsung turun dari mobil, langsung Pak, panas, balik lagi saya ke atas. Ya. Itu kalau pas musim dingin ya kan. Kalau pas musim panas Pak. Tapi Masya Allah Pak, kita belum pernah Pak dengar kaki unta melepuh. Ya, belum pernah nggak kira-kira? Kita belum pernah Pak mendengar kaki unta kebakar gara-gara apa? Jalan di padang pasir yang begitu panas. Pertanyaannya Pak, apa ya jenis kulit apa kan itu kan yang Allah ciptakan untuk unta, dan pastinya kulitnya itu berbeda dengan kulit yang hanya manusia Pak ya. Kulit binatang yang lain gitu loh ya. Kenapa yang bisa jalan di padang pasir itu hanya ya, kalau kambing saya yakin yo kambingnya melepuh di sana, bisa gosong gitu kambingnya mungkin ya. Langsung bisa jadi kambing kebuli gitu kan ya. Lah maka Bapak sekalian, ini luar biasa. Makanya Allah katakan afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqu. Dan kita lihat Pak, hanya unta yang disembelih tidak cara ditumbangkan. Nggak ada nyembelih unta ditidur ditumbang kemudian ditarik lehernya, nggak ada. Hanya unta Pak, disembelih dalam keadaan berdiri. Makanya dalam Al-Quran nyebutnya nggak dabah, tapi nahar. Fasolli li rabbika wanhar. Nahar itu aslinya menyembelih unta. Dan Masya Allah Pak, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu ya, cara menyembelih unta yang berbeda dengan cara kita menyembelih ayam, cara kita menyembelih sapi, cara kita menyembelih ya, kambing sebagainya. Dan Masya Allah ya, nggak ada untanya kemudian mau disembelih ngamuk ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, masih banyak Pak ilmu yang mungkin sampai kita meninggal nanti Pak,
Demi Allah, ilmu itu belum kita pelajari dan belum kita selesaikan, Pak. Demi Allah, Pak. Itu baru ilmu Al-Qur'annya, Pak. Belum lagi ilmu hadisnya. Belum lagi nanti ilmu-ilmu yang lainnya. Masih banyak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama, jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Jangan merasa ya, oh, ayo Bu pengajian, oh, aku pengajian yang ngendi-ngendi ya. Ya, wis katam. Alah jenengan baru ngaji setahun wae wis gaya. Wis kemayu. Kira ngerti aku ki sebelum sampean lahir wis ngaji ya. Enggak, Pak. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Imam Ahmad itu, Pak, rahimahullah ta'ala, ketika mau menjelang meninggalnya, beliau ditanya sama murid-muridnya, wah Imam Ahmad, kapan batas maksimal seorang muslim itu selesai di dalam menuntut ilmu? Apa kata Imam Ahmad? Seorang muslim itu baru selesai nuntut ilmu, batas maksimalnya kalau jasadnya sudah di mana? Sudah diletakkan di liang kubur. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau jasadmu belum sampai ke liang kubur, maka tidak ada alasan bagi kita seorang muslim berhenti di dalam menuntut ilmu, ya. Jangan mentang-mentang sudah sarjana S1, S1, sudah S-loro, apa meneh pun S-telu, ya, sudah merasa doktor, sudah profesor, tidak lagi belajar. Ini nggak benar. Siapapun dia Bapak sekalian, mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia ulama besar sekalipun, tidak ada batasan di dalam Islam itu untuk belajar. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya nasihati untuk diri saya dan kepada kita semuanya, Pak. Yang pertama, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita menyombongkan diri dengan ilmu yang sudah kita miliki. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita itu hanya apa? Hanya sedikit sekali. Ya, di atas kita ada orang yang lebih berilmu dari kita, sehingga tidak pantas kita kemudian menyombongkan diri kita dengan apa? Dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita ini hanya segelintir saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ilmu yang Allah berikan kepada kalian itu, kata Allah, hanya sedikit sekali, ya. Itu ibarat kalau ilmu Allah itu seperti, ya, dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Luqman itu Allah katakan apa? Kalau ilmu Allah itu seperti lautan itu, ya, kemudian kalian masukkan jari kalian ke lautan, kemudian kalian angkat, itu berapa yang tersisa? Ya. Hanya satu tetes, Pak, ya. Hanya ilmu itu, Pak, yang Allah berikan kepada kita. Adapun ilmu Allah itu berapa? Seluas laut dan samudra itu yang belum kita pelajari lah. Kemudian bagaimana mungkin kita yang hanya dapat yang setetes itu pun belum tentu setetes semuanya kita dapatkan, Mbak. Kemudian kita ingin menyombongkan apa? Menyombongkan diri. Naudzubillah min dalik. Ya, nasallahu afiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mengikhlaskan diri kita dalam beramal, dalam berilmu, ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki keistiqomahan sehingga kita terus menuntut ilmu sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Sampai akhir hayat kita. Bahkan, Pak, saya sempat berdoa kepada Allah, Pak, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah ketika menuntut apa? Menuntut ilmu. Masya Allah, Pak, ya. Walaupun mungkin ngeri-ngeri juga, ya. Besok aku mati nih, ya. Tapi nggak ada, Pak, tempat yang paling baik, kan. Salah satu mati dalam keadaan husnul khotimah itu kabar, ya.
meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Dan ini belum tuntas ya, baru muqaddimah nih Pak ya. Lain waktu lah insyaallah ya. Lain waktu nanti, tapi nanti ininya saya kasihkan ya. Nanti saya berikan kepada panitia apa namanya materi PDF-nya biar nanti di apa namanya di print kemudian di copy atau di share nanti biar nanti diberikan kepada jamaah dan bisa nanti untuk dibaca ya. Selain waktu insya Allah kita lanjutkan kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan penjagaan kepada kita semuanya, dan mari di hari Jumat ini kita perbanyak istighfar kita perbanyak sholawat kita kepada Allah, pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang banyak untuk kita. Dari kami cukup sekian, kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.